Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arya Oki. Oke, di kesempatan video kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara klaim JHT secara online di tahun 2023 ya teman-teman. Oke, namun sebelumnya aku akan menjelaskan terlebih dahulu, apabila kalian ingin klaim JHT, kalian bisa melalui dua jalur ya teman-teman. Yang pertama, kalian dapat menggunakan JMO, dan yang kedua kalian dapat menggunakan lapak asik. Oke, namun sebelumnya aku akan menjelaskan terlebih dahulu, apabila kalian ingin mencairkan JHT melalui aplikasi JMO, syaratnya yakni saldo kalian harus di bawah 10 juta ya teman-teman. Lalu untuk di lapak asik tidak dikenakan nominal atau maksimal saldo. Jadi apabila saldo kalian di atas atau di bawah 10 juta, kalian masih dapat menggunakan klaim JHT melalui lapak asik. Sedangkan untuk paklaring ya, khusus untuk JMO kalian tidak wajib mencantumkan paklaring. Sedangkan untuk di lapak asik kalian harus wajib mencantumkan paklaring ya teman-teman. Oke, dan khusus di video kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara klaim JHT, yakni sebab klaim karena usia sudah mencapai 56 tahun. Oke, namun sebelum ke video selanjutnya, bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video saya yang lainnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman buka di Google Chrome. Kalian ketik saja lapak asik. Kemudian pilih yang paling atas. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Klaim saldo jaminan hari tua atau JHT. Peserta yang memenuhi persyaratan dapat melakukan klaim JHT dengan memanfaatkan layanan tanpa kontak fisik. Oke, untuk yang poin pertama ini yakni merupakan syarat dan ketentuan pengajuan lapak asik. Oke, untuk yang pertama, usia pensiun 56 tahun, dan yang kedua peserta mengundurkan diri, yang ketiga peserta mengalami pemutusan hubungan kerja, yang keempat kepesertaan 10 tahun atau pengambilan sebagian 10%, yang kelima kepesertaan 10 tahun pengambilan sebagian 30%, yang keenam peserta mencapai usia pensiun karena PKB perjanjian kerja bersama perusahaan, dan yang ketujuh peserta berakhir kontrak pekerja dengan status PKWT atau kontrak. Nah, karena di sini kita akan melakukan sebab klaim yakni peserta mencapai usia pensiun atau 56 tahun. Lalu kita klik saja. Nah, dan di sini akan muncul persyaratan apa saja yang harus kita persiapkan ya teman-teman. Yang pertama yakni kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, kartu tanda penduduk atau KTP, bukti identitas. Dan yang ketiga NPWP bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian. Oke, untuk NPWP ini apabila saldo kalian di bawah 50 juta tidak harus melampirkan atau mencantumkan NPWP ya teman-teman. Oke, lalu kita scroll ke bawah. Dan di sini terdapat tulisan jika Bapak atau Ibu memiliki kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan atau surat keterangan berhenti bekerja atau surat keterangan habis kontrak yang lebih dari 1 lembar, mohon diunggah menjadi satu file PDF dan pastikan seluruh dokumen di atas sudah lengkap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, jika berkas teman-teman sudah lengkap dan siap, langsung saja di sini kalian klik saja saya setuju, dan kalian klik saja yang saya bukan robot. Nah, kemudian kalian klik berikutnya. Oke, lalu di sini kalian diminta untuk mengisi data pekerja. Yang pertama yakni nomor induk kependudukan atau NIK, nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan atau KPJ, nama sesuai KTP, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung. Oke, jika sudah diisi semua, kalian tinggal klik saja berikutnya.
Oke, setelah langkah kedua kita akan langsung ke langkah ketiga, yakni data pekerja tambahan. Kalian di sini diminta untuk mengisikan alamat domisili. Untuk alamat domisili kalian masukkan saja alamat kampung dan RT RW, karena desa, kelurahan, kecamatan atau kabupaten akan terdapat di langkah berikutnya ya teman-teman. Lalu untuk nomor handphone aktif atau WhatsApp, usahakan nomor handphone masih aktif ya teman-teman, karena ini digunakan untuk sebagai verifikasi dan sebagai wawancara kalian pada saat melakukan wawancara dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan melalui WhatsApp. Oke, setelah terverifikasi di sini kalian diminta untuk memasukkan alamat email pribadi yang aktif. Usahakan alamat email ini harus benar-benar aktif ya teman-teman, karena di sini sebagai informasi kalian pada saat akan melakukan klaim JHT, karena semua informasi mulai jadwal wawancara ataupun berhasil tidaknya kalian melakukan klaim JHT akan masuk langsung ke email kalian pribadi ya teman-teman. Oleh maka dari itu email yang kalian cantumkan harus benar-benar aktif dan ada di HP kalian ya teman-teman. Lalu selanjutnya kalian diminta untuk masukkan nama bank dan nomor rekeningnya. Oke, selanjutnya di sini ada NPWP. Untuk NPWP ini apabila teman-teman di rumah tidak mempunyai, tidak apa-apa ya teman-teman, asalkan saldo di bawah 50 juta masih bisa tanpa menggunakan NPWP. Namun jika kalian mempunyai saldo di atas 50 juta, maka kalian harus wajib mencantumkan NPWP ya teman-teman. Karena apabila kalian tidak mencantumkan NPWP, apabila saldo kalian di atas 50 juta, pasti nanti akan dikenakan pajak atau potongan pajak yang cukup gede ya teman-teman. Setelah mengisi NPWP, lalu di sini ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri? Apabila teman-teman di rumah mempunyai usaha secara mandiri, kalian bisa klik saja iya. Namun apabila tidak mempunyai, kalian bisa langsung saja klik tidak. Nah, setelah itu kita tinggal klik saja berikutnya. Kemudian akan masuk ke poin 4, yakni sebab klaim dan dokumen pendukung. Oke, karena di sini kita akan mencairkan JHT karena sebab klaim peserta mencapai usia pensiun 56 tahun. Sebab klaimnya cuma satu ya, karena peserta mencapai usia pensiun 56 tahun. Kemudian misalkan kalian sebab klaimnya karena mengundurkan diri atau karena PHK atau karena kategori yang lain, kalian bisa memilih sebab klaim sesuai dengan sebab klaim kategori kalian masing-masing ya teman-teman. Kemudian kita diminta untuk mengupload dokumen pendukung. Silakan mengupload dokumen pendukung sesuai informasi berikut, yakni foto pindahin scan tiap dokumen persyaratan, maksimal ukuran file tiap dokumen 6 MB, tipe file JPG, JPEG, PNG, BMP, dan PDF. Pastikan dokumen yang diminta telah lengkap sesuai terbaca dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diupload tidak korup atau rusak dan tidak ada password. Oke, sebagai tambahan ya teman-teman, apabila kalian melakukan pengambilan foto dokumen melalui handphone, jangan sampai ada pantulan cahaya teman-teman, karena pasti nanti akan ditolak. Nah, selanjutnya kita tinggal mengupload kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP atau bukti identitas lainnya, foto diri. Untuk foto diri ini kalian diminta untuk selfie ya teman-teman, tidak memakai kacamata dan masker. Untuk pakaian bebas, yang penting rapi. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan atau mengupload NPWP jika teman-teman di rumah punya, namun jika tidak kalian klik saja berikutnya. Kemudian kita masuk ke poin 5, yakni KPC dan dokumen tambahan. Untuk KPC dan dokumen tambahan ini bersifat opsional ya teman-teman. Apabila teman-teman di rumah mempunyai KPC lebih dari satu, kalian bisa menambahkannya. Oke, kita scroll dulu ke bawah. Nah, dan di sini kan ada menu tambah. Kalian tinggal klik saja menu tambah ini dan masukkan nomor KPC beserta dengan pakarnya ya teman-teman. Oke, untuk lebih detailnya bagaimana cara menambahkan kartu peserta yang lebih dari satu atau nomor KPC lebih dari satu,
Saya sudah membuatkannya di video sebelumnya ya, kalian dapat mengeceknya kembali. Oke, kemudian klik berikutnya. Lalu kita masuk ke poin 6, yakni konfirmasi data pengajuan. Konfirmasi data pengajuan yakni kalian diminta untuk koreksi data yang kalian cantumkan tadi, mulai dari NIK, nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan, nama sesuai KTP, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat domisili. Oke, dan perlu digarisbawahi ya, kalian harus benar-benar mengecek atau koreksi data di bagian nomor induk KTP, nama ibu kandung, dan email, karena di sini pengisiannya secara manual, rentan sekali kalian melakukan kesalahan dalam pengisian ya teman-teman. Nah, setelah melakukan konfirmasi data pengajuan atau koreksi data, selanjutnya kalian klik saja simpan ya teman-teman. Lalu konfirmasi persetujuan, kalian klik saja setuju. Kemudian nanti akan ada konfirmasi atau notifikasi bahwasanya pengajuan lapak asik Anda berhasil. Bukti pengajuan kami kirimkan ke email yang entry sebelumnya ya. Dan itu tadi alasan kenapa email yang kalian cantumkan harus benar-benar aktif, karena untuk menerima notifikasi dari BPJS Ketenagakerjaan ya teman-teman, atau dari lapak asik. Nah, jika teman-teman sudah berhasil melakukan pengajuan lapak asik, jangan langsung di exit ya teman-teman. Kalian scroll dulu ke bawah untuk melihat tanggal dan jam wawancara. Oke, untuk wawancara biasanya kalian diminta untuk mempersiapkan beberapa berkas ya teman-teman, atau dokumen. Dan di video ini aku sudah membuatkannya di video sebelumnya. Apa saja sih pertanyaan seputar wawancara pada saat kalian mengajukan lapak asik? Saya sudah membuatkan videonya, teman-teman bisa cek lagi di video saya yang sebelumnya ya. Kemudian untuk jam wawancaranya biasanya dari mulai jam 8 sampai jam 5 sore ya teman-teman, sesuai dengan waktu jam kerja pihak kantor BPJS, yakni mulai dari hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 sore. Makanya pada saat kalian mendapatkan jadwal wawancara di hari itu dan jam dan tanggal itu, kalian harus standby terlebih dahulu ya teman-teman, karena kalian bisa ditelepon sewaktu-waktu. Nih, misalkan kalian mendapatkan jadwal atau jam wawancara jam 9, belum tentu pihak BPJS akan menelepon jam 9 pas ya. Maka dari itu kalian harus benar-benar standby pada saat mendapatkan jadwal wawancara di hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan oleh pihak BPJS. Nah, dan itu tadi merupakan tutorial bagaimana cara klaim JHT, yakni sebab klaim karena sudah mencapai usia 56 tahun atau sudah pensiun ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila kalian suka dengan channel ini, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.